Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di pembahasan kali ini kita akan membahas lagi tentang pendidikan. Tepatnya, kita akan membahasnya dalam sudut pandang filsafat itu sendiri. Ya, filsafat. Seperti yang teman-teman tahu, filsafat itu kan merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan. Dan filsafat itu sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Seorang guru mendidik murid misalnya, pasti ada sesuatu dalam hatinya untuk menjawab pertanyaan, mengapa dia harus mengajar? Oke, tanpa lama-lama, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu oleh Socrates. Siapa sih yang gak kenal Socrates? Ya, anak filsafat pasti tahu. Oke, Socrates merupakan salah satu filsuf yang sangat terkenal. Salah satunya karena tentang gagasan-gagasan pemikirannya mengenai keilmuan. Socrates lahir di tahun 470 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi dari pasangan Sophonikus dan Phainrene. Dan lewat gagasan dan pemikirannya tentang keilmuan membuat dia begitu terkenal, terutama di negara barat. Dan salah satu pemikirannya yang terkenal adalah pemikirannya tentang pendidikan. Salah satu yang terkenal pemikiran Socrates tentang pendidikan yaitu sebuah metode dialektis dalam pendidikan. Dan metode dialektis ini menurutnya menjadi teknik dasar dalam sebuah pendidikan. Jadi, dalam hal ini mengenai metode dialektis di mana murid menjadi subjek dalam pendidikan, bukan sebagai objek. Para murid diwajibkan untuk berpikir. Dengan hal tersebut, murid akan berpikir kritis mengenai suatu hal. Kemudian, murid akan menguji coba keilmuan tersebut, yaitu apa yang mereka pikirkan tersebut. Dengan hal tersebut, kesalahan dan kebenarannya dalam berpikir akan ia ketahui sendiri. Apabila ada kesalahan dalam pemikirannya tersebut, kemudian murid akan memperbaiki ilmu pengetahuannya tersebut sehingga dicapailah sebuah standar keilmuan. Dalam pernyataan tersebut kita tahu betapa pentingnya menjadi murid sebagai subjek. Karena dengan ditetapkan murid sebagai subjek, menjadikan murid dapat berpikir secara mandiri dan akan meningkatkan kekuatan otak tersebut dalam berpikir. Kemudian, dengan ditetapkannya murid sebagai subjek, lalu apa tugas dan fungsi seorang guru? Nah, dari sini guru hanya berfungsi sebagai perangsang saja. Sebagai perangsang agar murid dapat misal memulai untuk berpikir atau membuat rangsangan agar murid memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu hal. Kemudian, seperti yang terjadi saat ini, banyak guru yang memaksakan keilmuan dan gagasannya kepada siswa. Misalnya, apabila teman-teman pernah menonton film drama dari India yang berjudul Three Idiot, maka teman-teman bisa menyaksikan yang pertama, saya menyebutnya dengan sistem pendidikan diktator, di mana dosen memberikan keilmuan yang baku. Para mahasiswa memperoleh ilmu dari buku dan dosen. Maka ilmu akan berkembang hanya sebatas standar buku dan apa yang dikatakan oleh dosen. Namun, antagonis dari pemikiran tersebut adalah salah satu tokoh dari Three Idiot yang sangat mengedepankan kemandirian dalam berpikir. Mahasiswa berpikir secara bebas. Itulah juga yang dimaksud oleh Socrates, pemikirannya tentang pendidikan. Murid ditetapkan sebagai subjek pendidikan, bukan sebagai objek pendidikan. Murid diharuskan untuk berpikir sendiri mengenai ilmu, mencari tahu, menguji coba keilmuannya, dan kemudian memperbaiki ilmu pengetahuannya agar mencapai standar keilmuannya. Guru tidak boleh memaksakan gagasan dan pemikirannya tentang ilmu pengetahuan, karena bukan itu fungsi dari seorang pendidik, melainkan sebagai pengarah, perangsang saja. Guru bukan sebagai subjek.